Eksklusif hadir di Selebritas Siang hari ini, Wulan Guritno buka-buka. Selebriti rukun demi anak meskipun sudah berpisah. Look Laisa yang gemesin banget bikin jatuh cinta di video klip Kutukan Cinta Pertama. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik bernama Wulan Guritno? Pesonanya tidak pernah hilang meskipun sudah tidak muda lagi. Menapaki dunia entertainment sejak usia 12 tahun saat dipercaya menjadi pemeran utama di sinetron Pondok Indah, lalu bermain di film Janji Joni sebagai pemeran cameo yang dijadikannya pembuka langkah menapaki dunia peran di layar lebar. Demi mengembangkan bakatnya, Wulan Guritno pun menjajal kemampuannya dengan menjadi seorang presenter acara olahraga, yakni acara sepak bola, hingga tahun 2007. Dan belum lama, Wulan pun membagikan gambar bersama putranya memakai jersey sebagai bentuk rindunya terhadap sepak bola. Wulan Guritno yang mempunyai putri cantik yakni Shalom Shahrazadi berusia 22 tahun, ibarat pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bakat seni yang mengalir dari Wulan rupanya diwarisi oleh Shalom. Tak heran putri sulungnya ini kebanjiran tawaran untuk terjun ke dunia hiburan. Khawatir akan mengganggu pendidikannya, Wulan pun mengirim sang putri untuk menempuh kuliah di London, Inggris, hingga lulus di pertengahan tahun 2020 lalu. Wulan juga dikaruniai dua orang anak lainnya yaitu London Abigail Dimitri. Belakangan, dua bersaudara ini seperti kembar dan semakin besar dan mulai mencuri perhatian publik, terlebih dengan tingkah dan gaya gemasnya saat melakukan aktivitas maupun berpose di laman Instagram milik sang mama. Terbilang wanita karir yang padat dengan aktivitas plus perannya ini, sebagai ibu tunggal, Wulan masih menyempatkan diri menjalankan hobi bersepedanya yang sudah Wulan tekuni sejak duduk di bangku SMP. Nanti uangnya buat charity. Iya. 3, 2. 3. Go. Dikit lagi. Tambah. Hah, jangan. Harusnya di sepeda. Recovery aja. Tak sekedar ikut-ikutan, bersepeda baginya dilakukan demi kesehatan, menjaga kebugaran tubuhnya, bukan karena ingin mencapai bobot tubuh tertentu. Wanita berusia 40 tahun ini juga tetap produktif menjalankan perannya sebagai pemain film. Terbukti sudah ada puluhan judul layar lebar yang pernah ia taklukkan, mulai dari genre drama hingga horor. Dan saat ini ia sedang terlibat dalam sebuah karya film bertajuk horor yang akan siap mencekam penonton Indonesia. Apalagi ia akan beradu akting dengan aktris muda Sahila Hisyam. Kita tunggu aksi keduanya ya, Selebritaners. Selebritas Siang, we give you the best entertainment news in town. And of course, this is all around entertainment updates with me, Roby Purba is back. Speaking of Wulan Guritno yang tidak pernah menua dan bahkan terkadang anak tercintanya pun bete banget kalau misalkan posting foto di Instagram dikiranya kakak adik. She is here today with Shahila and we are going to talk about their current movie. Please give it up people, Shahila and Wulan Guritno! Aduh, kangen banget Kak. Ini karena kita sudah tes semua dan alhamdulillah hasilnya negatif. Please silahkan dibuka masker ya. Wulan, Shahila sehat? Sehat, sehat ya. Ini baru sepedaan nih, makanya gue kalau nanti nguap-nguap maafin ya. Jadi emang hobi, jadi konon katanya sih sampai beli sepeda tuh paling murah tuh 70 jutaan, paling mahal tuh 100 lebih. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Tapi for the moment sekarang kita akan ngebahas tentang film-film yang pernah Wulan perankan.
Dan Sahila juga adalah dulunya berawal dari film juga. Cuma ada beberapa tahun jeda, enjoying sebagai hosting di TV dan sekarang kembali ke film. Oke, Kaulan dulu. Kaulan ini tuh berarti sekitar film kamu yang ke-38 ada nggak sih? 38 sampai hampir 40 ya, Kak? Kalau boleh jujur aku nggak hitung. ngitung, jadi nggak tahu. Yang aku tahu cuman awalnya di film apa. Ya. Tapi judul-judul semua hafal, apa aja, cuman jumlahnya nggak hafal. Oke, yang pertama berarti adalah Maksudnya beralih dari Film aku pertama, sinetron ke film itu sinetron. Suhogi. Suhogi. Dan Itu main adalah sama film pertama. Lukman, Niko Ya. yang jadi Gi. Oke. Yang terakhir berarti ini. Yang Shrek. Baru Yang kemarin sama Sahila. Aduh. Apalagi itu aja depan belakang, tengah-tengah. Dan konon katanya proses syutingnya sendiri itu di tengah-tengah bulan Ramadan, betul ya? Bener, dan dijemur di Ladang garam. ladang garam. Iya. Just imagine kan kita kan lagi dehidrasi ya, Ya. karena kan ya lagi puasa. Ya. Terus ladang garam itu kan nyerap air. Betul. Berasa aus banget ya Aduh, kan. ya Jadi aku Oke. waktu itu juga pernah callingan dari pagi gitu ya sampai sore, berasa banget. Jujur, berapa kali bolong puasanya? Jujur ini pertama kali aku syuting yang bolong puasanya. Biasanya nggak pernah. Karena emang medan dan lokasinya pun juga sulit bener-bener. ya. Jadi ini sekarang program penggantian. Oke. Mencari waktu untuk menggantikan. Ya, Tapi bayar kalau misalkan puasa. ini Bayar, ngomongin bayar. soal kemarin syutingnya, ada bagian-bagian atau mungkin juga adegan yang menegangkan gak sih? Yang kayaknya sulit banget, mungkin dari Kaulan. Apa Gue hal banyak, apa? gue sampai puyeng. Satu Kaulan aja banyak contoh banget aksi. ya? Well Musyrik ini kan menceritakan tentang jadi ini horor tapi berbalut dengan background urban legend. Nah itu lebih Urban serem lagi legend, kan. yeah, sure, Horor sure. kan ya horor setan-setanan, tapi ada urban legendnya Yeah. itu kan itu yang lebih kena ke kita karena ada di kehidupan kita. Yes. Betul. Walaupun spiritual atau setan juga memang ada di kehidupan kita, tapi kan Yeah. nggak semua pernah lihat. Betul. Tapi urban legend we hear, we see, Yeah. gitu kan. Kita alami di lingkungan kita gitu. Jadi Betul. ini tentang persugihan gitu. Sugihan. Jadi, persugihan gitu. Kaulan Yang which is pernah- kemarin juga sempat ada kisah babi ngepet yang entah Iya, itu sempat ramai viral banget. entah itu benar apa enggak ya. Iya, itu ternyata bohongan. Bohongan. Tapi memang kalau misalkan di film ini juga Ya. selain menceritakan itu untuk contoh masyarakat juga Iya. banyak banget ya, karena Betul. dengan kita mau cepat kaya dengan cara yang Betul, instan kayak betul. gitu, banyak banget hal-hal negatif yang Ada akan datang ke resikonya juga. kehidupan Ya. kita. Ini kan pasti sebelum proses syuting, sebelum proses reading, pasti kalian para pemeran itu diajak untuk research sama tim ya Kak ya. So you guys, do you believe in that kind of pesugihan, hal-hal yang kita masih pagi jadi nggak boleh terlalu mendalam hal seperti itu. Tapi kalian percaya atau tidak tentang pesugihan tersebut? Kaulan Percaya Kaulan nggak dulu. percaya sih, percaya Percaya nggak ya. percaya? Karena- Sahila? Percaya memang ada, karena ya Karena saya pelakunya kan. Karena kan di dalam Oke. kehidupan ini kan memang ada dimensi lain gitu Oke. kan, dan yang mungkin dimensi yang lain itu digunakan untuk Ya. berbagai hal yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Sahila berarti jadi anaknya Kaulan di sini? Iya, jadi anaknya Kaulan sebenarnya aku sempet ya serius nih Kak, jadi anak ibu kayaknya cocoknya kita adik kakak gak sih Nah, Kak? sama seperti anak-anak kakak yang kata Tapi orang-orang kan cocoknya. ada makeup artist, ada Iya. special effect, dan semua itu kan jadi bisa membantu kita untuk terlihat seperti itu kan. Iya, saya Kaulan sendiri anak-anak turun nggak sih? Maksudnya menurunkan bakat acting kamu atau mungkin juga darah? Kayaknya London, Artismu. Shalom itu dia tuh seneng lebih ke pendidikan gitu. Oke. Tetapi ternyata dia nggak bisa memungkiri jiwa seni dia ada. Waktu dia sekolah di London dia ikut tetap fotografi, maksudnya belajar fotografi Yeah, dan yeah. sebagainya gitu. Sampai akhirnya dia balik ke sini dapat offer dan dia mulai tertarik gitu. Jadi memang dia nggak bisa memungkiri mau lo mencoba yang lain, lo kembalinya ke sini juga. Oke. Nah kalau yang udah terlihat dari awal tuh si London tuh dia itu emang seneng banget perform. Wow. Jadi dialah si dalang di rumah kita yang selalu perform buat kita. What kind of performance Kak? Dia Iya, musik, singing, nyanyi, dancing, acting. Oke. Ini ada beberapa Mimikin. fakta yang aku pengen coba tanyakan sama Kaulan. Betul atau enggak ini seorang Wulan Guritno seperti ini ya? Punya kuda untuk equestrian bernama Markov. And what I've heard, Markov itu paling murah sekitar 5 M-an. Enggak. Ya, makanya Jadi kita tanya. namanya bukan Markov, namanya Casillas. Kemarin dia Casillas. baru meninggal, which is Casillas bukan punya aku, so sorry. tapi Casillas punya ipar aku, istrinya Danar. Oke, Jadi Casillas oke. punya gadis, terus karena gadis sudah nggak berkuda, ya aku make, dan Tapi itu banyak kok harganya yang mahal- suka pakai Casillas. mahal Bukan banget punya itu ya? aku, Bukan say. punya kakak. Bukan punya ipar aku. Next, sepeda road bike Italia berwarna kuning harganya sampai ratusan juta rupiah. Oh, nggak mau jawab, cek aja di Google.
Next, kakak punya gerakan Room of Hope untuk teman-teman penyintas kanker. Lebih tepatnya nama gerakannya Gelang Harapan. Gelang Harapan. Sekarang by the way kita lagi ada campaign baru, Oke. kasih. Jadi ya dalam keadaan ini nih kita kan dengan kasih yang hanya bisa menyelesaikan masalah dan keadaan apapun dan kita bisa bangkit lagi tuh kasih ya kan. Oke. Jadi Oke. kita kolaborasi sama Stella Risa, kaosnya tulisannya kasih gitu. Lihat dong di Gelang Harapan guys. Di Gelang And please Harapan support guys our ya. movement. Yaudah, sekarang kita akan menuju ke rapid questions untuk mereka berdua dulu. Tapi aku pengen nanya satu pertanyaan pribadi ke seorang Wulan Guritno. Betul nggak sih kalau kakak itu disebut sebagai Miss paling diam untuk para wartawan di Indonesia? Enggak, aku nggak pernah bilang no comment. Itu Mbak Desi Ratnasari yang Alright, langsung sekarang kita ke rapid. Yang pertama, ya pilih kepanasan di Jakarta atau kedinginan di London, Kak Wulan? Bingung gue ya, dua-duanya kota gue. Lu deh yang jawab. Aku mendingan kedinginan di London. Nanti kalau di Jakarta make upnya nggak stay loh. Ini rodong. Oke, next. Berkuda atau bersepeda? Sama, nggak bisa Sama. milih. Dua-duanya kalau. Dua-duanya suka ya? Ini juga nggak bisa milih film atau teater. Film atau, berarti saya aja, gini aja, film atau sinetron, Kak Wulan? Film, bukan karena sinetron tapi karena waktu. Oke, Saila? Film. Film. Lebih puas kerjanya. Kalau film atau hosting? Nggak usah dijawab. Selanjutnya, photoshoot atau maraton? Maraton. Serius lah? Iya. Gue masih bingung orang yang maraton. Iya, kakak nggak bisa ya kalau Puasnya. pacing Aduh, gitu ya? nggak bisa, nggak Nggak sanggup ya? Oke, terakhir, syuting di studio, ini buat Saila. Atau outdoor, indoor atau outdoor? Outdoor. Oke. Tapi Saila nggak bulan lagi nih. puasa. Saila lagi nih, pilih cowok pendiam atau cerewet? Cowok cerewet deh, Oke. jadi seru ada obrolan. Tahu. Jawabannya yes atau no buat Sahila. Pernah terlibat cinta lokasi? Pernah. Oke, Satu cukup. kali. Wulan yang meneruskan. Wulan Guritno jadi co-host gue ya. Oke, Kak Wulan kalau misalkan ngomong soal film atau teater lebih nekaninnya ke sekarang lagi enjoyingnya film atau teater? Both sih. Both ya? Dua-duanya dijalanin bergantian. Both, oke. Kan kemarin juga sempet kan teater pas lagi pandemi. Ya, Dan, ya. Oke, sebelum kita pamitan, mungkin kenapa orang-orang harus nonton film kalian yang dilakukan proses syutingnya bulan Ramadan panas-panasan, kalian berjibaku bersikeras untuk membuat sebuah karya yang luar biasa nih apa nih? Silakan, Kak Wulan atau Sheila. Ya, kalau aku yang menjalankan proses syutingnya buat kalian tuh pasti, aduh enak banget deh. Pokoknya kalau ngeliat gambarnya juga setnya keren banget. Kita bakalan balik ke 10 tahunan yang lalu dan banyak juga pelajaran yang didapetin sih. Selain menegangkan, tapi nggak cuma menegangkan aja, tapi banyak pelajaran yang diambil untuk kehidupan sehari-hari juga. Kak Wulan, Kalau mewakili? aku, jadi di film ini nih mau digambarin serial mungkin akan persugihan itu sendiri. Jadi film itu kan Penasaran jendela, deh. jadi kalian yang pingin tahu persugihan tuh sebenarnya tuh kayak apa sih? Ini bisa dilihat di sini dan juga bisa mengambil hikmahnya. Ya. Oke, lo mau jalanin persugihan Ya. untuk keuntungan, tapi dan ada resikonya Ada juga. resikonya, Ya. ada efeknya ya. Walaupun digambarkan seperti apa pesugihannya, tolong jangan diikuti ya teman-teman Gambar ya. bagus, cerita bagus, Yes, pemain gambar bagus. Oh, kebayang. Semuanya bagus. Yeay, good luck buat Saila sama Kak Wulan. Kok kita bangga? Semuanya bagus. Karena Kak Yang Wulan, lain yakin. Oh iya kita yakin. Kak Wulan sepedanya diparkir di luar kan ya, langsung ya. Dia pulangnya pakai sepeda. Mau beli? Ratusan juta gue nggak sanggup. Terima kasih banyak Wulan Guritno, Saila terima kasih kasih banyak. so All the much, best, Yogi. sukses ya. Sama-sama kakakku sayang. Selanjutnya kita akan melihat para selebritis yang meskipun sudah berpisah, namun tetap rukun demi anak-anak tercinta. Siapa saja, tetapi selebritis siap. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Selebritaners setuju nggak kalau harta yang paling berharga adalah keluarga? Lirik lagu itu membuktikan bahwa di dunia ini tidak akan ada yang bisa menggantikan hangatnya sebuah keluarga meskipun harus berpisah secara status. Namun silaturahmi tetap terjaga. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa selebritis tanah air kita. Siapa aja mereka? Selamat pagi abah, mentari hari ini
berseri. Bulan Ramadan kemarin menjadi bulan penuh berkah bagi Iwake dan Selvi Nafila yang telah berpisah sejak tahun 2012. Iwake akhirnya duduk bersama dengan Selvi setelah bertahun-tahun bersih tegang sejak perpisahan mereka. Kini mereka kembali rukun dan sepakat untuk saling membangun silaturahmi keduanya. Juga demi sang anak yaitu Mikala Sakapandia Hamada Kusuma. Alhamdulillah ya, maksudnya ya itu berkah Ramadan dan ya pada intinya lah kita memang mengejar kebaikan lah dari hidup ini gitu kan, dan itu memang pertama kali setelah beberapa tahun ya gitu. Ya pokoknya intinya kemarin ketemuan dan memang kayaknya apa ya, berkah Ramadan kali ya. 4 tahun ya, 4 tahun ketemuan juga, tapi udah kita pokoknya udah kita kawan bukan mantan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ben Kasyafani dan Marsyanda sejak berpisah di tahun 2014 dan sebelumnya sempat bersih tegang karena Marsyanda tidak bisa bertemu dengan sang anak yaitu Sienna Amira Kasyafani. Namun kini Marsyanda dan Ben sepakat menjalani co-parenting dalam mengasuh buah hati mereka. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Pernikahan Aurel Hermansyah menjadi momen langka yang menyatukan kembali Krisdayanti dan Anang Hermansyah. Momen ini pun diabadikan dalam sebuah foto. Keduanya pun ikut memberikan semangat dikala Aurel menerima cobaan yaitu keguguran. Bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Yang terakhir nih Selebritader, Sophia Lajuba dan Indra Lesmana yang dikaruniai anak Eva Celia. Keduanya bercerai pada tahun 1993 silam dan kini hubungan keduanya pun kembali baik dan rukun. Selamat pagi Abah sayang, mentari hari ini berseri indah. Keduanya juga saling mendukung Eva yang ingin berkarir di dunia musik. Cintaku bertumpuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali. Kalau aku ngelihat Eva tuh mirip banget sama Solange Knowles ya, adiknya Beyonce gitu, ada mirip-miripnya sedikit. Tapi yang pasti mereka semua para selebritis ini punya kemiripan, akhirnya mereka bersatu untuk bisa mendukung anak-anak tercintanya walaupun mereka sudah berpisah. Seperti Iwake yang sudah 4 tahun bersih tegang, ada harta gede gini, hak asuh anak, ya kalau misalkan memang sudah Allah kasih izin, akur aja akhirnya pada akhirnya. Ini adalah mereka-mereka yang sudah berpisah tapi akhirnya bersatu juga karena memang sudah diizinkan ya. Iwake sama Selvi Nafila 2012, Ramadan kemarin mereka akur, Mimi Kade sama Mas Anang ya, pisah dari 2009 sebenarnya sih walaupun pisah juga kayaknya lebih erat lagi, lebih ikrip lagi nih mungkin sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sahabat pada saat pernikahan Loli dan juga Atta kemarin. Kalau Ben sama Marsyanda, ya mereka alhamdulillah juga bisa bersatu dan ini semoga bisa menginspirasi Anda semuanya sekarang mungkin lagi kasus hukum sama mantan suami atau mantan istri nggak habis-habis, tapi sampai anak menjadi korban. Bahkan ada sebutan sebagai broken home kids gitu. Nah, kalau ngomong soal kasus hukum, yang ini juga nggak kelar-kelar nih ya. Tapi aku pengen ucapin dulu selamat, congrats buat Eva Celia yang kemarin punya video baru yang lagunya ini adalah tribute to Chrisye, almarhum Chrisye. Yang katanya lagu-lagu ini tuh liriknya adalah diambil dari penggalan-penggalan lagu Chrisye, keren banget ya. Oke, selanjutnya sekali lagi ada kasus hukum para selebritis yang nggak kelar-kelar. Tapi katanya sih sudah ada yang keluar nih untuk keputusan dari pengadilan 1,5 tahun penjara. Siapa dia? Tetap di Selebritas Siang. Cintaku bertumpuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rata, yang ku mau kau tunggu, meskipun kau tak rindu, engkau aku.
Selebritaners, dua selebriti tanah air kembali menjalani sidang atas kasus hukum yang menimpa mereka Kamis kemarin. Kasus hukum yang bergulir antara Vicky Prasetyo dan mantan istrinya Angel Elga membawanya pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Vicky yang selalu didampingi sang istri Kalinda Oktarani menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pidana. Kasus yang bermula dari insiden penggerebekan kala Vicky dan Angel masih menjadi suami istri ini tidak juga menemukan titik akhir nih Selebritaners. Sebagai sang istri, Kalina pun mencurahkan keluh kesahnya di Instagram. Seraya memohon doa dari netizen agar masalah ini cepat selesai. Kali ini kuasa hukum aku menghadirkan ahli pidana. Cuma kalau aku rangkaian dan jadwal semuanya ikutin dari kuasa hukum. Alhamdulillah titik terang sekali ya untuk perkara ini ya, bahwa tadi diceritakan bahwa perkara pidana yang didakwakan tadi seperti kuasa hukum ternyata ada kajian tersendiri khusus lah gitu loh untuk merealisasikan pasal-pasal ini seperti yang mendistribusikan, terus juga mentransmisikan. Lain lagi dengan sidang lanjutan kasus hukum penyanyi Reza Artamevia. Persidangan atas kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin lagi-lagi dilakukan secara virtual, di mana sidang beragendakan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dikurangi masa rehabnya selama di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Reza dikabarkan cukup terpukul mendengar lamanya masa hukuman yang dialamatkan kepadanya. Terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan kedua yang pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Artamevia bin Adam Surahman dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Ya sebetulnya sih sudah gembira gitu, sudah sehat. Tapi melihat tadi tuntutannya cukup tinggi ya, dia agak sedih lah. Gitu. Persidangan yang digelar sejak 1 April kemarin dan akhirnya ada tuntutan selama 1 tahun 6 bulan yang tampaknya cukup memberatkan untuk seorang diva kesayangan kita atau saya pribadi Reza Artamevia ya. Dan aku juga terkadang bingung nih kalau misalkan kita lihat dari kasus yang terjadi, karena ini adalah bukan kali pertama. Saya nggak tahu kenapa para selebritis ini kok tidak mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Sama juga seperti Vicky ya, karena kan Vicky ini bukan sekali 2 kali yang dipanggil. Beberapa kali juga ada beberapa kasus yang memang melibatkan dia. Kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Nah kalau Reza sendiri, ini kemarin atau beberapa bulan kebelakang ini menjalani sidang penyalahgunaan narkoba, di mana beliau juga menggunakannya konon katanya adalah dengan alasan pandemi dan sebagainya ya. Jadi beliau menyatakan dirinya sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika ini. Sementara Vicky, sidangnya adalah kasus pencemaran nama baik ya, akibat mendobrak pintu orang ya di tahun 2018. Bukan orang sih, istrinya sendiri waktu itu sebenarnya. Dan kemarin mendapatkan agenda keterangan ahli pidana dan 22 Juli 2020. Istri tercinta dari Vicky yaitu Kak Kalina tampaknya mulai kelelahan. Gimana nggak kelelahan, soalnya sudah bertahun-tahun ya. Tapi semoga support dari Kak Kalina juga bisa membantu Vicky untuk bisa melalui ini semua dan mendapatkan keadilan sebaik-baiknya ya.
Alright, for everybody, sekali lagi, generation 90s generation, be ready karena Friends akan kembali reunion mereka di sini dan bintang tamunya gokil. Army again, congrats. BTS will be there, David Beckham dan juga yang pasti ada Justin Bieber. Seperti apa kira-kira reunion dari Friends yang digadang-gadangkan katanya bakal menjadi movie yang paling gokil dan juga serial bakal paling gokil ini? Jangan kemana-mana, tetap di Selebritas Siang. Kita lihat nanti ya. Raisa emang selalu bikin gemes. Nggak percaya? Kita kasih nih. Keluarkan. Jadi di video klip terbarunya Raisa ini yang berjudul Kutukan atau Cinta Pertama, ini mereka atau mungkin dia tuh memberikan 5 look yang berbeda-beda. Yang pertama, look fresh, era 90s terlihat fierce banget. Dan juga ada look yang seperti glamour Hollywood tahun 40-an. Look elegan di tahun 60, ada juga look classy Marie Antoinette di abad ke-18 dan ini ada look gothic dengan makeup bold ya. Yang paling beda tuh Raisa di sini. I could not recognize that is her. Tapi emang beda banget ya. Kalau sudah lihat video klipnya keren. Kalau misalkan belum lihat buruan ya. Karena aku pengen video klip yang sebagus ini tuh minimal sampai 6 juta atau 10 juta viewers di YouTube. Sekarang sudah sampai 2 juta, congrats buat Raisa, tapi memang lagunya bagus banget buat kalian yang kira-kira kayaknya nggak bisa banget lepas dari Cinta Pertama dan dengan segala kutukannya. After all these years, this song is really perfect for you. Nah, speaking of perfection, yang namanya reunion setelah 17 tahun, the last episode of Friends aired di TV, akhirnya mereka akan kembali. But unfortunately, mereka kembali bukan sebagai dalam sebuah film, atau mungkin juga kembali sebagai dalam sebuah serial, tapi mereka akan kembali sebagai diri mereka sendiri. Jennifer Aniston, and semuanya mereka kembali ke setnya dan reunian di situ. Dan yang paling kerennya adalah BTS, Justin Bieber, David Beckham akan ada di sana. What will happen, people? Langsung aja kita lihat ya. Sekarang aku langsung pamitan sekarang. Udah, lihat nih sekarang nih. Dengan mudahnya kau ketuk pintu hati. Inikah kutukan cinta pertama? Penyanyi Raisa baru saja merilis single keduanya di tahun 2021 berjudul dramatis bertajuk Kutukan Cinta Pertama. Istri dari Hamish Daud ini menyuguhkan lirik lagu satir di mana tentang perasaan seorang wanita dengan cinta pertamanya yang berkesan namun juga menjengkelkan dan sulit move on. Menariknya, di sini Raisa tampil ekstra dengan fashion klasik era abad 18 hingga 90-an. Raisa tampil bak Marie Antoinette, gotik ala vampir, glamour ala artis Hollywood tahun 40-an, gaya retro 60-an, serta gaya fashion 90-an layaknya Barbie yang bikin jatuh cinta. Video klip terbarunya ini berhasil menyita perhatian penonton, serta sudah ditonton 2 juta kali di kanal YouTube. Cinta pertama tanpa banyak usaha kau runtuhkan aku. Inikah kutuk? No one told you life was gonna be this way. Lanjut nih Selebritaners, David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden hingga Lady Gaga akan hadir menjadi bintang tamu spesial di Friends The Reunion. Here we go. Where's the tissue box? The cast of Friends. Melalui halaman Instagram, Friends resmi merilis trailer perdananya yang membuat para fans histeris. Serial drama televisi atau sitcom di era tahun 90-an hingga 2000-an awal yang dibintangi Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc, hingga David Schwimmer memang mencuri perhatian jutaan fans di seluruh dunia. Karena itu nih Selebritaners, setelah 17 tahun berlalu dari episode terakhirnya, kerinduan akan terobati dengan hadirnya Friends menyapa penggemarnya bertajuk The Reunion. Well,
Nah, selebritas yang kali ini sedang digandrungi banyak kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa, ibu-ibu hingga bapak-bapak, yaitu drama Korea. Untuk memanjakan penggemarnya, muncul film terbaru asal negeri ginseng yang berjudul Sweet and Sour. Sweet and Sour begitu spesial karena menampilkan 3 bintang muda yang sering kali muncul di drama Korea populer, yaitu Jang Ki-young, Chae Soo-bin, dan Crystal. Selain itu, dalam keterangan resminya, film ini mengisahkan momen realistis dalam hubungan mulai dari manisnya jatuh cinta hingga masamnya hubungan ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Sweet and Sour bisa dinikmati di layanan streaming online mulai tanggal 4 Juni. 이게 어디서부터 잘못된 거야? 힘들어? 힘들 땐 사랑이지.